Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 113, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Falaq, artinya dini hari, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya ucapkan selamat berulang tahun dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang barokah, memberikan umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya kepada Kreweng Aji Channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta dari segala macam mara bahaya. Demikian, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza kasad. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, katakan, aku berlindung kepada Tuhannya dini hari dari keburukan barang yang Ia ciptakan dan dari keburukan gelap gulita tatkala itu datang, dan dari keburukan orang-orang yang meniupkan atau membisik-bisikkan kejahatan terhadap
keputusan yang mantap, dan dari keburukan orang yang iri hati tatkala mengiri Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 1. Falak artinya dini hari. Adapun makna aslinya ialah membelah. Dini hari disebut falak karena dini hari membelah kegelapan. Oleh karena itu kata falak berarti secara luas dalam arti kebenaran nampak terang setelah nampak suram. Adapun yang dimaksud Tuhannya dini hari ialah terwujudnya kebenaran secara berangsur-angsur dan akhirnya memuncak atau mencapai kemenangan. Penjelasan pada ayat 3. Hosyik berasal dari kata hosyak, artinya gelap gulita. Oleh sebab itu gosyik berarti kegelapan yang pekat, yang tidak ada titik terang sama sekali. Adapun yang dimaksud ialah gelapnya kesukaran yang kadang-kadang menimpa suatu urusan. Kesukaran yang orang tidak mampu melihat jalan keluar. Oleh karena itu, manusia diajarkan supaya berdoa agar urusannya tidak diliputi oleh kegelapan yang pekat. Selanjutnya penjelasan pada ayat 4. Nafasat adalah jamaknya nafaj. Yang ini adalah bentuk mubalaghah atau intensif dari kata nafasha. Makna aslinya meniup. Tetapi ungkapan nafasha fi qalbihi berarti menaruh suatu barang dalam hatinya. Dan ungkapan nafasha fil ru'ul berarti mengilhami atau membisikkan sesuatu dalam batinku. Uqad adalah jamaknya uqdah, artinya ikatan, dan berarti pula keputusan dan pertimbangan tentang suatu urusan, dan berarti pula mengelola, mengatur, dan mengurus suatu perkara, dan berarti pula sanggup bertaat atau bersumpah setia. Oleh karena itu, kata nafasati fil uqad berarti orang-orang yang meniupkan bisikan jahat terhadap keputusan.
atau terhadap pengelolaan suatu urusan. Hendaklah diperhatikan bahwa yang disyaratkan dalam kata nafasat tidak harus kaum wanita, karena kata itu boleh diterapkan terhadap jamaah atau golongan kaum pria. Ayat ini membahas kesukaran kedua tentang mengelola suatu perkara. Kesukaran pertama berupa perkara yang diliputi oleh kegelapan yang pekat. Ayat 3. Kesukaran kedua ialah walaupun kegelapan sudah hilang, tetapi masih terdapat kelemahan dalam keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 5. Ini adalah kesukaran yang ketiga. Kini sukses sudah tampak, tetapi ada orang yang iri hati terhadap kesuksesan itu. Oleh karena itu, orang masih harus mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah orang mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu perkara. Hendaklah diingat bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diserahi tugas yang amat berat, yaitu menegakkan kebenaran di dunia, dan memenangkan kebenaran itu di atas kepalsuan. Beliau harus menghadapi segala macam kesukaran tersebut di atas. Demikian pula semua pengikut beliau yang setia, yang tujuan hidupnya adalah sama seperti beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu sekali menggunakan doa ini yang digariskan pada penutup Quran suci. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.